Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fazza Fatur Rabbani dengan NIM 2005038, program studi administrasi pendidikan kelas 2B. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai manajemen stres dalam organisasi. Stres dan konflik dalam organisasi itu bagai dua sisi dalam satu koin. Nah, stres sebagai suatu realitas dalam organisasi dapat menjadi penghambat dan pendorong efektivitas organisasi. Oleh karena itu, penting untuk dipahami berbagai karakteristik, sebab dan akibatnya, sehingga dapat diketahui bagaimana mengelola dan mengembangkannya untuk mewujudkan produktivitas kerja personel yang lebih baik. Pada bab ini kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu pengertian stres, yang kedua sumber-sumber atau penyebab stres, yang ketiga proses terjadinya stres, yang keempat dampak akibat dari stres, yang kelima tanggapan atau respon terhadap stres, dan yang keenam yaitu strategi manajemen stres. Masuk pada materi yang pertama yaitu mengenai pengertian stres. Nah, dalam materi ini ada beberapa pendapat ahli mengenai pengertian stres. Saya di sini mengambil dua pendapat ahli. Yang pertama yaitu menurut Panji Anuraga yang mengatakan bahwa stres itu merupakan suatu bentuk tanggapan seseorang baik fisik maupun mental terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Nah, tanggapan terhadap perubahan lingkungan ini berupa tegangan, jadi bukan tanggapan biasa. Kemudian yang kedua, menurut Gibson dan kawan-kawan. Nah, menurut Gibson dan kawan-kawan, stres adalah tanggapan yang dapat menyesuaikan diri yang dipengaruhi oleh perbedaan individual dan atau proses psikologis, yakni suatu konsekuensi dari setiap tindakan ekstern atau lingkungan, situasi, atau yang terlalu banyak mengadakan tuntunan psikologis dan atau fisik terhadap seseorang. Nah, dari uraian beberapa pendapat ahli dapat dirumuskan bahwa stres itu adalah keadaan seseorang di mana kondisi fisik dan atau psikisnya itu terkena gangguan dari dalam atau luar dirinya, sehingga mengakibatkan ketegangan dan menyebabkan munculnya perilaku tak biasa atau yang dikategorikan menyimpang baik fisik, sosial maupun psikis. Selanjutnya yaitu mengenai sumber-sumber atau penyebab stres. Nah, sebelum masuk pada materinya, kalian bisa melihat terlebih dahulu tabel berikut. Nah, silahkan pause videonya terlebih dahulu jika kalian ingin melihatnya secara lengkap. Nah, tabel ini merupakan suatu hasil penelitian di Amerika yang menggambarkan ranking dan bobot stres pekerjaan atau jabatan. Nah, dalam ranking tersebut, pekerjaan atau jabatan menjadi presidenlah yang mempunyai tingkat stres yang paling tinggi, yaitu dengan skor 176,8. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa presiden punya skor stres tertinggi? Kita bisa lihat terlebih dahulu apa yang menjadi sumber-sumber atau penyebab dari stres tersebut. Menurut Muhammad Surya, ia mengemukakan bahwa dalam garis besarnya faktor-faktor yang menimbulkan stres dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama lingkungan kerja, yang kedua kondisi-kondisi di luar kerja, dan yang ketiga yaitu diri pribadi. Yang pertama, faktor lingkungan kerja. Faktor lingkungan kerja ini meliputi kondisi fisik dan kondisi psikis. Kondisi fisik yang dapat menimbulkan stres meliputi penataan ruang kerja, rancangan, peralatan, prosedur kerja, sistem penerangan, sistem ventilasi, dan tingkat keleluasaan pribadi. Sementara kondisi psikis di lingkungan kerja yang dapat menimbulkan stres meliputi beban kerja yang berlebihan, desakan waktu, pengawasan yang kurang baik, kurang jelasnya pemberian wewenang, ketidakjelasan peran, prestasi, perbedaan nilai-nilai, perubahan pekerjaan, perselisihan antar
perselisihan antar pribadi dan antar kelompok. Kemudian yang kedua yaitu kondisi-kondisi di luar kerja. Nah, kondisi-kondisi di luar kerja yang dapat menimbulkan stres maksudnya adalah kondisi pada umumnya yang meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, budaya, dan lingkungan spiritual. Beberapa contohnya adalah lingkungan perumahan yang kumuh, sarana yang kurang baik, banyaknya gangguan keamanan, suasana sosial yang kurang baik, perbedaan latar belakang budaya, kondisi dan situasi keluarga, perubahan keuangan, perubahan kebijakan pemerintah, suasana politik, dan bencana alam. Kemudian yang ketiga yaitu faktor diri pribadi. Nah, faktor diri pribadi juga bisa menjadi sumber stres karena setiap individu itu memberikan reaksi yang berbeda terhadap tantangan yang datang pada dirinya, tergantung pada kondisi karakteristik pribadinya tersebut. Nah, itu merupakan pendapat dari Muhammad Surya. Berikut ini merupakan bagian sumber-sumber stres menurut Stephen P. Robin dan Timothy Ejaz. Silakan pause video terlebih dahulu jika kalian ingin melihatnya lebih jelas. Selanjutnya yaitu mengenai proses terjadinya stres. Untuk melihat gambaran bagaimana terjadinya stres, berikut ini model yang dikembangkan oleh Gibson dan kawan-kawan. Nah, yang pertama yaitu penekanan dalam pekerjaan. Penekanan dalam pekerjaan ini terbagi kepada 3. Yang pertama, penekanan lingkungan yang bersifat fisik seperti lampu penerangan yang kurang, gaduh, polusi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, penekanan individual seperti konflik, perbedaan, keambiguan peranan, beban kerja yang berlebihan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada penekanan kelompok seperti hubungan yang kurang baik dengan teman sejawat, bawahan, dan atasan. Nah, setelah ada penekanan dalam pekerjaan, kemudian adanya perbedaan individu dalam menanggapi penekanan tersebut. Perbedaan individu tersebut meliputi perbedaan demografis, perilaku, kelamin, pendidikan, dan kesehatan fisik. Nah, setelah itu kemudian ada tekanan. Tekanan tersebut yaitu pengalaman psikologis atau fisik atau persepsi mengenai tuntutan yang berlebihan terhadap orang. Nah, setelah ada tekanan kemudian ada konsekuensi atau akibat. Akibat yang ditimbulkan yaitu subjektif kegelisahan, perilaku mudah terkena kecelakaan, kognitif tidak mampu mengambil keputusan yang sehat. Nah, dalam gambar yang dikembangkan oleh Gibson dan kawan-kawan tersebut menunjukkan bahwa stres itu terjadi karena adanya tekanan pada individu di mana individu tersebut tidak memiliki kapasitas untuk merespon tekanan tersebut dengan baik sehingga terjadilah stres tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai dampak akibat stres. Akibat adanya stres, baik fisik maupun mental, sangat berpengaruh terhadap dinamika perilaku seseorang, tergantung bagaimana ia menghadapi atau merespon kondisi yang menimbulkan stres itu sendiri. Nah, menurut Muhammad Surya, ia menjelaskan bahwa stres tidak selalu mempunyai pengertian negatif. Kondisi stres tersebut dapat berdampak positif. Stres demikian disebut eustress. Adapun stres yang bersifat negatif disebut distress. Nah, lebih lanjut dikemukakan bahwa stres dapat menimbulkan dampak atau konsekuensi dalam aspek psikologis, jasmania, perilaku, dan lingkungan. Nah, yang pertama aspek psikologis. Dampak dari aspek psikologis yaitu kecenderungan gampang marah, frustasi, cemas, agresif, gugup, panik, kebosanan, apatis, depresi, tidak bergairah, dan hilangnya percaya diri. Kemudian dari aspek jasmania, akibatnya yaitu perubahan hormonal, tekanan darah tinggi, denyut jantung meningkat, sulit bernapas, gangguan pencernaan, gangguan saraf, dan lain-lain. Kemudian akibat dari aspek perilaku yaitu kurang mampu membuat keputusan, mudah lupa, sensitif, pasif, dan kurang bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu akibat yang ditimbulkan dari aspek lingkungan yaitu suasana rumah tangga yang kurang harmonis, lingkungan pekerjaan yang kurang produktif, dan masyarakat yang tidak tentram. Nah, stres ini akan berdampak positif jika seseorang menyikapi dengan positif pula, dan sebaliknya stres akan berdampak
negatif jika seseorang tersebut menyikapi dengan negatif pula. Materi selanjutnya yaitu materi yang kelima mengenai tanggapan atau respon terhadap stres. Nah, manusia adalah sebuah sistem kesatuan yang terdiri dari sistem dan subsistem. Nah, kesatuan ini harus dikendalikan secara terpadu untuk menjaga agar tetap dalam keadaan keseimbangan yang dinamis. Proses menjaga keseimbangan ini disebut homostatis. Kemudian stres terjadi karena adanya ancaman terhadap ketidakseimbangan ini. Kecenderungan manusia melawan stres itu tidak lain agar keseimbangan tetap terjaga. Nah, tanggapan atas stres ini dikenal dengan adaptasi. Berkenaan dengan adaptasi ini telah dikemukakan oleh Hans Selye yang dikutip oleh Gibson, yang disebutnya sebagai GAS atau General Adaptation Syndrome. Nah, ia menyatakan bahwa ada 3 fase dalam menanggapi stres. Yang pertama yaitu tahap bahaya atau alarm, tahap kedua yaitu perlawanan, resistance, dan yang ketiga yaitu tahap kelelahan atau exhaustion. Dalam gambar bisa dilihat yaitu merupakan gejala adaptasi umum dari Selye GAS. Nah, tingkat yang pertama yaitu reaksi sinyal. Pada tahap ini, badan menunjukkan perubahan karakteristik dari paparan pertama dari stresor. Pada waktu yang sama, ketahanannya turun. Contoh tempat kerja yaitu suatu permintaan oleh seorang manajer untuk mengajukan anggaran dalam 3 hari. Kemudian tingkat kedua yaitu ketahanan. Nah, pada tahap kedua ini terjadi jika terus terpapar kena stresor, tidak sesuai dengan adaptasi, ketahanan naik di atas normal. Contohnya yaitu menjadi marah pada suatu pertemuan karena anggaran masih belum selesai dan waktu berlalu tanpa adanya pekerjaan anggaran yang terjadi. Kemudian yang pada tingkat ketiga yaitu keletihan. Tahap ketiga ini menyusul terus terpapar kena stresor yang sama. Badan telah menjadi tersesuaikan, akhirnya energi adaptasi dikeluarkan. Contohnya yaitu tidak tidur, insomnia, khawatir tentang anggaran, letih secara total dan fisik. Materi yang terakhir yaitu mengenai strategi manajemen stres. Nah, stres dalam organisasi dan manajemen merupakan fenomena yang tidak dapat dihindarkan oleh setiap pemimpin atau manajer. Oleh sebab itu, pemimpin bertanggung jawab terhadap pengamanan dan kelancaran tugas-tugas yang diberikan organisasi. Dalam kondisi tertentu, stres menjadi suatu yang menguntungkan, tetapi dalam kondisi lainnya, stres menjadi kondisi yang merugikan. Stres yang terlalu tinggi atau terlalu intens akan mengakibatkan kinerja individu menjadi menurun, sedangkan tingkat stres yang rendah akan mengabaikan kinerja menjadi lebih baik. Nah, menurut Gibson, dalam semua kemungkinan stres tidak terdapat dalam daftar mengenai persoalan-persoalan yang mungkin timbul. Jadi, langkah pertama dalam setiap program apa saja untuk mengatur stres yang masih dapat diterima adalah mengakui bahwa tekanan itu ada. Nah, setiap program untuk menangani stres harus dimulai dengan menentukan apakah stres itu ada dan apakah yang menyebabkan adanya stres tersebut. Nah, setelah diketahui, penanggulangan stres ini dapat berupa program organisasi atau program individual. Nah, sementara menurut Stephen P. Robin dalam bukunya Perilaku Organisasi jilid kedua edisi ke-8 ada 2 pendekatan dalam mengelola stres. Yang pertama yaitu pendekatan individual. Pendekatan individual menjelaskan bahwa seorang karyawan dapat memikul tanggung jawab pribadi untuk mengurangi tingkat stresnya. Strategi individu yang telah terbukti efektif mencakup pelaksanaan teknik-teknik seperti manajemen waktu, meningkatkan latihan fisik, pelatihan pengenduran atau relaksasi, dan perluasan jaringan dukungan sosial. Dan yang kedua yaitu pendekatan organisasional. Nah, pendekatan organisasional menerangkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan stres, terutama tuntutan tugas, peran, struktur organisasi dikendalikan oleh manajemen. Dengan demikian, faktor-faktor ini dapat dimodifikasi atau diubah. Strategi yang mungkin diinginkan oleh manajemen untuk dipertimbangkan antara lain perbaikan seleksi personil dan penempatan kerja,
penggunaan penetapan tujuan yang realistis, perancangan ulang pekerjaan, peningkatan keterlibatan karyawan, perbaikan komunikasi organisasi, dan penegakan program kesejahteraan korporasi. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.